Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, kelas C, Prodi S1 Sistem Informasi akan mempresentasikan proyek akhir kami untuk mata kuliah konsep basis data dengan tema Cafe Library. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri kami terlebih dahulu. Nama saya Kailali Syarania dengan NIM 23105121107. Kemudian saya Muhasif Awaludin dengan NIM 23105120096. Kan, perkenalkan nama saya Vita Valerino dengan NIM 23105120099. Saya Reza Aliana Sution dengan NIM 23105121100. Baik, jadi untuk tema database yang kami ambil ini, kita mengambil tema tentang cafe library, yang dimana ini merupakan cafe yang pengunjung ini bisa membeli menu-menu yang ada di dalam cafe, tapi juga terdapat fasilitas berupa library atau perpustakaan, di mana pengunjung bisa meminjam buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut selama berada di cafe library tersebut. Nah, selanjutnya pembuatan database ini dimaksudkan untuk supaya penyimpanan data mengenai menu-menu yang ada di kafe, seperti nama menunya ada apa aja dan harganya apa aja, data pengunjung, data pelayan, dan juga data buku-buku dan juga struk-struk pembelian bisa tersimpan dengan rapi. Nah, makanya kita membuat database ini. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai normalisasi dari database dan tabel yang kami buat. Jadi, normalisasi tabel adalah cara mendesain basis data supaya data disimpan secara dalam mengatur data sehingga setiap informasi disimpan dengan baik, mencegah masalah data, dan memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten. Prosesnya melibatkan tabel besar dan kompleks menjadi tabel yang lebih kecil. Normalisasi dilakukan dalam beberapa tahap, dimulai dari normalisasi pertama. Nah, normalisasi pertama ini syaratnya adalah setiap atributnya hanya memiliki satu nilai untuk setiap baris. Namun, pada tabel tersebut belum memenuhi 2NF dan 3NF karena masih terdapat atribut yang memiliki ketergantungan parsial dan ketergantungan transitif. Nah, selanjutnya adalah tahap normalisasi 2NF. Untuk syarat memenuhi kondisi 2NF adalah yaitu tabel sudah memenuhi kondisi 1NF dan setiap atributnya tidak memiliki ketergantungan parsial. Maka dari itu, setiap kolom non-kunci atau kolom yang bukan bagian dari kunci utama dipisahkan bersama dengan kolom kunci utama yang menjadi penentu dari kolom non-kunci tersebut. Seperti pada tabel pengunjung di sini, eh, kolom nama pengunjung memiliki ketergantungan dengan ID pengunjung. Maka nama pengunjung dengan ID pengunjung dijadikan dalam satu tabel yang disebut dengan tabel pengunjung. Lalu selanjutnya ada tabel pelayan. Di sini eh, kolom nama pelayan memiliki ketergantungan fungsional dengan ID pelayan. Maka nama pelayan dengan ID pelayan dijadikan dalam satu tabel yang disebut dengan tabel pelayan. Selanjutnya, untuk tabel menu di sini eh, harga menu dan juga nama menu memiliki ketergantungan fungsional dengan ID menu. Nah, selain itu, harga menu juga memiliki ketergantungan fungsional dengan nama menu, sehingga membentuk ketergantungan transitif. Yang dimana ketergantungan transitif di sini apabila ingin dijadikan 3NF, maka ketergantungan transitif ini harus dihilangkan. Sehingga untuk tabel menu masih belum memenuhi kondisi 3NF. Selanjutnya, tabel struk
Di sini kolom waktu pembayaran memiliki ketergantungan fungsional dengan ID struk, ID pengunjung, ID pelayan, dan juga ID menu. Sehingga waktu pembayaran dijadikan satu tabel dengan ID struk, ID pengunjung, ID pelayan, dan juga ID menu yang disebut dengan tabel struk. Nah, keempat tabel tersebut sudah memiliki kondisi 2NF. Namun, masih ada yang belum memenuhi kondisi 3NF, yaitu adalah tabel menu, karena masih memiliki ketergantungan transitif. Lalu selanjutnya untuk eh, normalisasi tahap 3NF, yaitu memiliki syarat sudah memenuhi kondisi 2NF dan setiap atributnya tidak memiliki ketergantungan transitif. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, eh, keempat tabel sebelumnya sudah memenuhi tahap 3NF karena tidak memiliki ketergantungan transitif. Namun masih ada satu tabel, yaitu tabel menu yang memiliki ketergantungan transitif. Sehingga perlu dihilangkan ketergantungan transitif tersebut supaya memenuhi tahap 3NF. Maka tabel tersebut dipecah menjadi dua tabel, tabel menu tabel menu dan juga tabel harga. Di sini untuk tabel menu terdapat kolom nama menu yang memiliki ketergantungan fungsional dengan ID menu, sehingga dijadikan dalam satu tabel. Lalu selanjutnya ada tabel harga, di mana harga menu memiliki ketergantungan fungsional dengan nama menu, sehingga dijadikan dalam satu tabel. Untuk tabel yang lainnya sudah memenuhi tahap 3NF. Maka setelah proses normalisasi hingga tahap 3NF, banyaknya tabel menjadi 5 tabel, yaitu tabel pengunjung, tabel pelayan, tabel menu, tabel harga, dan tabel struk. Selanjutnya ada Entity Relation Diagram atau ERD. Apakah itu Entity Relation Diagram? ERD atau Entity Relation Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara berbagai jenis data dalam sebuah sistem database. Pada ERD kami terdapat 8 entitas, yaitu pelayan, buku, pustakawan, pengunjung, struk pembelian, barista, menu, dan juga koki. Selanjutnya terdapat pula beberapa relasi seperti buku dan pustakawan memiliki relasi dipinjam dan dilayani, artinya seorang pustakawan dapat melayani peminjaman buku oleh pengunjung. Setelah itu ada menu memiliki relasi memesan, artinya seorang pelayan dapat menerima pesanan dari menu dari pengunjung. Selanjutnya menu dan koki memiliki relasi memasak, artinya seorang koki dapat memasak sebuah menu. Menu dan barista memiliki relasi diracik, artinya sebuah menu dapat diracik oleh barista. Lalu selanjutnya pada desain database kami membuat tabel dari entitas-entitas yang telah saya sebutkan sebelumnya pada ERD kami, yaitu pertama kami membuat tabel buku dengan atribut ID buku sebagai primary key dengan tipe data char, lalu judul buku dengan tipe data varchar, pengarang buku, penerbit buku, dan penerbit buku. Selanjutnya kami juga membuat tabel pengunjung dengan atribut ID pengunjung sebagai primary key, nama pengunjung, lalu dan nomor meja. Selanjutnya kami membuat tabel koki dengan atribut ID koki dan nama koki. Selanjutnya kami membuat tabel tabel menu, yaitu dengan atribut ID menu, nama menu, dan harga menu. Selanjutnya kami membuat tabel pelayan dengan atribut ID pelayan dan nama pelayan. Selanjutnya kami membuat tabel untuk pustakawan dengan atribut ID pustakawan sebagai primary key, nama pustakawan dan nama pustakawan. Selanjutnya kami membuat tabel struk dengan ID struk yang diambil dari ID struk sebagai primary key, ID pengunjung yang diambil dari tabel pengunjung, ID pelayan yang diambil dari tabel pelayan, ID menu yang diambil dari tabel menu, dan waktu pembayaran. Selanjutnya yang terakhir kami membuat tabel barista dengan ID barista sebagai primary key dan nama barista.
Baik, selanjutnya di sini adalah, relasi antar tabel yang, dari tabel-tabel yang sudah kami buat sebelumnya. Nah, pertama di sini ada tabel pengunjung yang memiliki relasi dengan beberapa tabel lainnya seperti, tabel buku, tabel pustakawan, tabel struk, dan tabel pelayan. Nah, selain itu ada juga, tabel koki yang memiliki, relasi dengan tabel menu. Lalu ada tabel menu yang memiliki relasi dengan tabel struk, tabel barista. Lalu selanjutnya, ada tabel pelayan yang memiliki relasi dengan tabel struk. Nah, jadi, untuk tiap-tiap tabel ini memiliki, jenis relasi yang berbeda seperti pada, pengunjung ini memiliki relasi dengan buku, yaitu di mana pengunjung, bisa memilih buku yang ingin dipinjam. Lalu untuk pengunjung dan pustakawan, yaitu pengunjung dilayani oleh pustakawan, pengunjung dengan struk, yaitu pengunjung, dapat menerima struk setelah pembelian, lalu pengunjung, dengan pelayan memiliki relasi pengunjung itu dilayani oleh pelayan. Lalu untuk tabel koki, koki ini memiliki relasi dengan menu, di mana koki memasak menu, dan di mana menu ini memiliki relasi dengan barista, di mana menu ini diracik oleh barista. Selain itu, menu juga memiliki relasi dengan tabel struk, di mana menu ini di dalamnya ada primary key ID menu, yang di mana ID menu ini juga dimasukkan ke dalam ID struk. Boleh dilanjut ke bawah. Selanjutnya ada query database. Contoh 3 query database yang kami gunakan untuk database kami. Yang pertama adalah, jika kami ingin membuat laporan penjualan dengan informasi menu, pengunjung, dan pelayan. Nah, pada laporan pertama ini, bisa dibilang ini laporan lengkap yang di mana isinya itu mencakup, semua hal yang diperlukan pada, laporannya. Seperti di sini ada ID menu, nama menu beserta harganya, lalu ada ID struknya, lalu, ID pengunjungnya, ID pelayan yang melayaninya, ID menu yang dipesan, dan waktu pembayarannya. Nah, di sini kita menggunakan query, left join, dengan query lengkapnya itu kita menggunakan select bintang from, menu, kita memilih label menu, lalu menggunakan query left join, lalu kita memilih struk on menu.id_menu sama dengan struk.id_menu. Nah, lalu, di sini itu ada di field ID menu yang M002 dengan nama menu roti bakar, itu memiliki ID struk, ID pengunjung, ID pelayan, dan ID menu dan waktu pembayaran yang, keterangannya itu null. Kenapa null? Karena, pada kasus ini tuh, eee, roti bakar ini posisinya tidak ada yang membeli. Jadi karena nggak ada yang beli, kan nggak diproses menjadi sebuah struk atau sebuah pembelian. Makanya di sini ID struknya, pengunjungnya, dan pelayannya juga kosong atau nol, karena nggak ada yang beli. Jadi nggak diproses, eee, dengan relasi yang lainnya, gitu. Lalu selanjutnya adalah laporan penjualan dengan informasi pengunjung dan menu. Nah, ini merupakan laporan penjualan yang lebih ringkas yang isinya hanya, informasi mengenai pengunjung dan menu. Di sini kita menggunakan query select, as atau struk.id_struk, p.nama_pengunjung, and m.nama_menu, m.harga_menu, s.waktu_pembayaran from tabel struk, lalu, join pengunjung on struk.id_pengunjung sama dengan p.id_pengunjung, lalu di join menu on s.id_menu sama dengan m.id_menu. Nah, nanti, tabel yang ditampilkan itu ada ID struk, nama pengunjung, nama menu, harga menu, dan waktu pembayaran. Jadi informasi-informasi ini nih, mengandung informasi dari pengunjung dan menu, dan juga struknya gitu. Jadi ini laporan penjualannya dalam bentuk struk gitu. Lalu yang terakhir adalah laporan penjualan dengan informasi pelayan dan waktu pembayaran. Nah, di sini kita bisa menggunakan query yang sama,
query join yang sama seperti sebelumnya, cuman bedanya, informasinya aja kalau misalnya yang sebelumnya ini kan informasi pengunjung dan menu, dan ada informasi struknya juga. Nah, yang di, contoh ketiga ini informasinya pelayan, dan waktu pembayarannya, jadi nggak ada informasi pengunjung. Baik, mungkin sebagai kesimpulan terakhir, jadi, untuk project database kami mengangkat, tema atau topik mengenai cafe library, di mana pengunjung bisa membeli menu-menu pada kafe seperti makanan dan minuman. Selain itu, pengunjung juga bisa meminjam buku-buku yang disediakan pada fasilitas library atau perpustakaan, namun meminjamnya hanya bisa di tempat. Nah, pengunjung, saat melakukan transaksi seperti membeli menu, itu nanti akan mendapatkan struk di mana nanti juga di sana akan ada keterangan, mmm, menunya apa dan waktu pembayarannya kapan. Lalu untuk project database kami juga sudah melakukan normalisasi untuk tabel-tabel yang kami lakukan dan juga kita, mengimplementasikan query join pada database kami. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami lakukan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.